Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang hidup yang sementara. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk kesempatan, untuk kekuatan yang selalu kami rasakan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan tertulis di 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ale aka haolongan, huapoi mahamuson aka paisolat jalahalak dagang. Orom hamuma aka hisap-hisap ni roha sibuk namaralo dopak partodion. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kata kuncinya adalah perantau atau pendatang. Kata ini memiliki dua makna. Secara harafiah, ya memang manusia sebagai pendatang. Orang-orang Kristen pada saat itu yang berangkat dari Yerusalem, mereka memang pergi ke tempat-tempat yang berbeda. Secara harafiah mereka disebut sebagai pendatang yang harus hati-hati dalam mengambil sikap. Agar mereka tidak bersikap seperti penguasa. Agar mereka berhati-hati dalam berbicara. Tetapi ini juga perlu dipahami, bukan berarti karena kita sebagai penduduk asli, penduduk setempat, boleh bebas bertindak. Sehingga makna yang kedua adalah makna secara teologis bahwa semua manusia memang pendatang. Kita pendatang di dunia ini yang datang hanya sementara. Sehingga kita harus mengingat kita sementara, kita hanya sebentar, kita akan kembali kepada kehidupan kita yang asli, kepada Sang Pencipta, dan jangan mencintai sesuatu yang bertentangan dengan hati, bertentangan dengan Tuhan, bertentangan dengan kebenaran. Kita hanya tinggal di dunia ini, tetapi jangan hidup sebagai makhluk duniawi. Kita hanya sementara di dunia ini, maka jangan berpengharapan, jangan berpikir seakan-akan kita hidup kekal di dunia ini. Artinya Bapak Ibu saudara terkasih, pemahaman tentang kesementaraan itu, pemahaman tentang bahwa kita sama di dunia ini hanya sebentar saja, berarti kita juga harus menyadari kita gunakan waktu ini sebaik mungkin. Kita gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Manusia hanya muda satu kali, tua satu kali, hidup hanya satu kali. Sehingga yang satu kali ini bagaimana supaya berharga, berkenan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap orang memiliki keinginan. Setiap orang berbeda keinginannya. Tetapi janganlah keinginan itu yang menentang Tuhan. Keinginan yang salah. Keinginan yang mendatangkan murka dari Tuhan. Apapun keinginan manusia silahkan. Tapi biarlah itu keinginan yang baik. Apapun cita-cita manusia silahkan. Karena manusia itu tidak diciptakan seperti robot dengan tujuan satu. Manusia bebas mengambil tujuannya masing-masing. Jalan hidupnya masing-masing. Di mana dia berada, di situ pun dia bisa terberkati. Tetapi jangan paksakan cara hidup dengan segala cara. Meskipun misalnya menurut kita, wah ini cara hidupku yang menurutku yang terbaik. Tetapi ketika itu bertentangan dengan kebenaran atau firman Tuhan, mari berbalik kepada Tuhan agar kiranya hidup kita yang sementara ini bukan hidup yang gagal, tetapi hidup yang berhasil. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, kita disadarkan bahwa hidup kita sementara. Semua orang sementara. Sehingga mari tetap berpengharapan kita akan kembali kepada Tuhan. Semua akan dihakimi, semua akan dinilai, semua akan kembali kepada Sang Pencipta. Sehingga kita menyadari kita hanya sementara, kita gunakan untuk hal yang terbaik. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan, menyadarkan kami tentang hidup yang sementara, agar kami tidak mencintai hal-hal duniawi yang bertentangan dengan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.